Biar kami jadi semua kami pelaku firman petang hari ini. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang berharap Dia berkata, Amen. Silakan duduk saudara. Amen. Saya ingin sampaikan beberapa hal sebelum saya akan minta diputarkan kasetnya. Tapi begini saudara, saya ingin sampaikan begini. Ini belajar, saya hanya bisa memberi apa yang saya alami dengan Tuhan dan tidak ada orang yang bisa memberi apa yang kita tidak dapatkan dari Tuhan. Saya belajar bahwa dalam segala hal, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu ada hal-hal yang Dia bawa kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, apapun bentuknya, sekalipun itu sesuatu yang kelihatannya merupakan sesuatu yang hanya fisik belaka. Tetapi kalau kita menyadari, di balik semua itu yang dibangun Tuhan, itu bukan fisiknya, tapi manusia batiniah kita. Amen, saudara. Anda boleh mengalami apapun, misalnya begini. Saudara mengalami breakthrough terobosan dalam hal bisnis Anda. Tiba-tiba Tuhan berikan akan promosi yang begitu luar biasa sehingga meningkat dengan begitu ajaib. Nah, saya mau ingatkan bahwa bukan soal materi Anda yang bertambah, bukan soal promosi yang luar biasa, bukan soal bisnis yang melonjak dengan begitu hebat yang harus kita perhatikan. Itu memang bagian daripada berkat Tuhan buat kita. Tapi kita mesti belajar seperti Alkitab berkata, perhatikanlah pekerjaan Allah. Artinya begini, kalau Tuhan melakukan sesuatu buat kehidupan kita, Anda harus menyadari, yang pertama-tama Dia mau bangun, itu bukan jasmaninya, tetapi rohaninya. Dia membangun akan manusia sejati kita, yaitu roh kita. Amen, saudara. Demikian halnya kalau Anda mengalami akan ujian dari Tuhan, misalnya. Ada banyak hal yang kita hadapi, membuat kita jungkir balik misalnya. Ingat bahwa bukan maksud Tuhan menjungkir balikkan kita. Tapi Tuhan mau membangun manusia batiniah kita. Kita dibangun lewat berkat, kita dibangun lewat ujian, dibangun lewat peperangan, dibangun lewat tantangan. Karena Anda harus ingat Alkitab juga berkata, Dia yang melatih tangan kita untuk apa? Berperang. Artinya kalau ada peperangan berarti mesti ada musuhnya. Tapi tujuannya bukan untuk kita membunuh si musuh itu. Dalam perjanjian lama, iya memang harus sampai bunuh-bunuhan. Perjanjian baru, Tuhan mengajari kita untuk menaklukkan lawan itu dengan cara Tuhan. Ketika semuanya selesai, Anda harus ingat, yang dibangun itu bukan yang luarnya, tapi yang di dalam. Sesuatu sedang dibangun di dalam kita, yaitu manusia batiniah kita. Nah, kalau ini nggak disadari, apapun yang kita alami akan kita anggap sebagai beban. Atau kalau itu berupa berkat, dengan gampang kita berkata, lihat ini karena kesanggupanku, lihat ini karena kemampuanku, lihat ini karena kehebatanku, ketekunanku, dan sebagainya. Padahal kita harusnya menyadari, semua itu tujuannya membangun manusia batiniah kita. Amen, saudara. Nah, ada banyak hal yang kita lewati dalam kehidupan kita, yang sepertinya kalau kita perhatikan biasa-biasa. Nggak terlalu hebat, Pak. Itu hal yang biasa. Tapi di dalamnya tetap ada tangan Tuhan yang campur tangan membangun manusia batiniah kita. Sebab kalau kita semua pulang ke rumah Bapa, tubuh jasmani ini nggak dibawa. Dia akan berikan tubuh kemuliaan. Tetapi yang tetap kuat di depan Tuhan adalah manusia roh kita. Nah, izinkan Tuhan membangun manusia batiniah kita. Nah, sejak beberapa bulan terakhir, tentu cara berpikir, secara pikiran, secara tenaga, energi, kami kesedot banyak soal pembangunan akan Holy Stadium yang Tuhan perintahkan. Tapi dari sejak awal saya berkata dengan jemaat dan teman-teman, saya berkata begini, ini bukan pembangunan fisiknya yang kita mau lihat. Itu harus kita kerjakan, itu bagian daripada perintah Tuhan. Tapi yang lebih menarik adalah, lewat semuanya ini, manusia batiniah kita akan dibangun. Kelak kalau itu jadi, kalau sampai tidak ada pembangunan manusia batiniahnya, tidak ada gunanya sama sekali. Anda tahu berapa banyak masalah muncul di tengah-tengah berkat diberikan. Karena orang tidak mau memperhatikan pekerjaan Allah. Karena itu Tuhan mengatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Artinya, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, perhatikan baik-baik. Di belakang itu ada the invisible hand,
Ada tangan yang tak terlihat, yang kerja merajut akan kehidupan kita. Nah, itu ternyata yang punya dampak kekal dalam kehidupan kita. Yang fisiknya tinggal mengikuti sebetulnya, atau hanya alat yang dia pakai untuk membentuk manusia batiniah kita. Kalau Anda kekurangan hari-hari ini, jangan ngomel, jangan menggerutu, mengucap syukur kepada Allah, dan perhatikan pekerjaan Allah. Apa sih yang sebetulnya dia sedang katakan dan kerjakan dalam kehidupan kita? Nah, di sini poinnya, banyak orang Kristen miss atau kehilangan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, saya mau ceritakan, saya akan berikan introduction-nya sebelum saya minta nanti diputarkan kasetnya. Saya akan break di tengah nanti pada waktu selesai doa. Karena ini dua bagian sebetulnya. Dan ini tidak kami sengaja apa-apa. Kira-kira sebulan yang lalu, ada hamba Tuhan dari New Zealand yang datang di tempat kami. Dia dipakai khusus untuk deliverance ministry. Kalau sudah begitu, ini karpet bisa kotor semua. Dan baunya anyir, bau setan. Segala macam. Saya perlu dia setahun sekali, saya berkata, kamu ini sapu buat gerejaku. Maksudmu, sapulah yang perlu disapu, keluarkan yang perlu dikeluarkan. Karena setiap tahun kan banyak penambahan jumlah jiwa baru. Lalu kemudian kalau dia mulai kebaktian, wah itu kebaktian paling seru, saudara. Karena orang bisa main kuntau, main kungfu, segala macam keluar itu. Dan menarik sekali karena biasanya dia didik anak-anak School of Acts seminggu, kemudian setelah itu weekendnya langsung dipraktekkan. Dan mereka dengan segala macam itu, satu orang bisa ditindihin 7-6 orang. Saya berkata, ini nanti rohnya keluar, orangnya ikut keluar rohnya kalau caranya begini. Mati gak bisa bernafas. Coba 2 orang aja kerja dengan kuasa Tuhan. Tapi kadang-kadang perlu diingatkan terus. Nah, pada saat yang bersamaan ada Ibu Nani datang ke gereja kami. Dan saya kenal beliau cukup lama dan kami cukup dekat sebetulnya. Nah, pada waktu itu saya berkata begini dalam hati, ini Ibu Nani datang ini. Dan lalu kemudian saya berkata pada istri saya, kamu cari Ibu Nani itu jangan pulang dulu. Minta janjian waktu ketemu untuk sembahyang di tanah yang Tuhan berikan untuk kelak dibangun Holy Stadium. Saya mau hamba-hamba Tuhan berdoa buat tanah ini. Dan itu kebiasaan yang kami buat. Hampir setiap minggu sekali mesti ada hamba Tuhan yang pas datang ke Semarang. Saya gandeng ke sana, saya bilang, doakan berkati. Terakhir 2 minggu lalu atau minggu yang lalu, gembala-gembala sidang di kota Semarang tak kumpulin. Saya berkata, Bapak-bapak, saya perlu blessing kalian. Jadi mereka datang kumpul jam 6 pagi. Saudara, luar biasa. Maklum pendeta kan bangun pagi semua, kebanyakan. Dia bilang, jam 6 pagi Pak, lebih enak. Oke, jam 6 pagi mereka kumpul. Dan setiap mereka mengucapkan blessing, mengucapkan berkat. Indah sekali. Nah, pada waktu itu saya dengan Pak Sugi, dengan istri saya, dengan satu staf lagi, kami bawa tape recorder, saudara. Jadi waktu doa saya bilang, kamu rekam aja lah. Apa yang terjadi saya nggak tahu. Kalau ada pesan Tuhan kita bisa nangkap. Saya tidak pernah menduga bahwa itu mengubah perspektif kami tentang pembangunan gereja ini. Tadinya saya berpikir ini karena kebutuhan natural saja, tempat nggak muat lagi, ya mari kita bangun dan Tuhan perintahkan begitu. Tapi ternyata lewat nubuatan ini, saya makin belajar, ini bukan sesuatu yang sekedar manusiawi belaka karena kebutuhan tempat. Di balik semua yang kelihatannya simple ini, ada hal yang tidak simple, di mana Tuhan sedang melibatkan kita semua dalam sesuatu yang luar biasa menjelang dia datang kali yang kedua. Nah, waktu kami berdoa, tidak ada karpet, tidak ada lantai, tanah, semua tanah, saudara. Jadi kami sembahyang berdiri, melingkar begitu di pinggir karena belum diuruk pada waktu tanahnya. Jadi kami berdoa. Tiba-tiba di tengah-tengah doa dia, Ibu Nani itu nangis dan berlutut. Sehingga celana panjangnya bisa kotor semua di kena tanah. Kami ya ikut kaget, saya nggak ngerasain apa-apa, tapi dia teriak, dia keras nangis dan berlutut. Lalu kemudian dalam doa itu rupanya dia dapat visi, penglihatan, saudara. Luar biasa. Sehingga dia berkata, itu yang membuat saya tidak tahan, Pak. Jadi pada waktu terakhir, saat doa terakhir itu, dia ngomong begini, saudara. Dia doa, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Saya berpikir, pasti ada apa-apa. Loh iya toh, orang doa kok nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lalu saya berpikir sederhana, gini saudara. Kalau ini sesuatu yang menyangkut harga yang mesti dibayar, ya toh, mestinya Tuhan ngomong sama saya dong negosiasinya. Jangan ke dia dulu. Karena kan dia habis ini pulang Cirebon, saya tinggal di Semarang. Jadi dia bilang nggak apa-apa. Saya bilang ada apa-apa ini. Lalu saya berkata, nanti kalau selesai doa saya tanya, ada apa sebetulnya? Saya ingin tahu di belakang ini ada apa, sehingga dia berkata,
tidak apa-apa. Nanti pada bagian kedua saya akan putarkan juga, dia menjelaskan apa yang tidak apa-apa itu, saudara. Ini menarik sekali. Saya ingatkan saudara ya, apapun yang secara fisik itu hanya alat untuk membangun akan manusia batiniah kita. Amen. Gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Amen. Tuhan tidak terlalu tertarik membangun fisik sebetulnya. Semua itu hanya alat. Kalau ada tujuannya dia akan kerjakan. Tapi itu hanya alat yang mau dibangun manusia batiniah kita. Nah ini yang saya dapatkan pada saat-saat yang bersamaan di Sakaria 6:15. Alkitab berkata begini. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi. Nah ini saudara, syaratnya ini. Apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini sebetulnya pelajaran rohani kok saudara. Buat saya ini merupakan suatu kursus rohani yang berharga sekali. Saya ketika terima nubuatan itu, saya berkata, Tuhan yang penting buat saya mendengarkan apa yang Engkau katakan. Ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun, bagian kita cuma satu, yaitu apa? Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan mendengarkan yang Dia katakan itu yang sebetulnya paling berharga dalam kehidupan kita. Saya menyadari bahwa kami akan melewati beberapa tahun mendatang dengan seharusnya terus setiap saat mendengar apa yang Dia coba katakan. Dan seterusnya akan terus begitu. Nah, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar yang Tuhan katakan, nanti Dia akan gerakkan orang-orang lain untuk ambil bagian. Walaupun kita sadar, secara manusia, kemampuan nggak ada. Dan yang kedua yang luar biasa, coba buka dalam Mazmur 81, ayat 14 dan 15. Mazmur 81 ayat yang ke-14 dan 15. Alkitab mengatakan begini, ini bagus sekali. Makanya sebagai orang percaya, perhatikan pekerjaan Allah, dengarkan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Nanti ternyata itu, nanti ya kalau terus ini ya, ada kaitan dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Alkitab berkata, ayat 14-15, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 15, apa saudara? Seketika, garis bawahi kata seketika. Karena banyak orang berkata, Pak saya mesti nunggu berapa lama? Saya berkata tergantung. Apakah engkau mau mendengar tidak apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Amen. Nah banyak orang masih bergumul, kapan saya bisa ngerti kehendaknya? Kalau suara manusiamu, engkau matikan. Kita ini seringkali begini saudara. Bukannya Tuhan tidak bicara. Tapi suara lain lebih keras dari suara Dia. Misalnya ini. Anda bawa tip kecil, Walkman. Ya. Lalu Anda nyalain lagu rohani atau pujian atau apapun. Tiba-tiba Anda ke mana begitu ya, ke Glodok atau kemana. Di depan toko elektronik ada orang setel lagu dangdut. Bum, 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 bum. Begitu keras sekali. Anda berkata, kok nggak denger ya? Ini kok tape-nya rusak? Bukan rusak tape-nya. Ada suara lain lebih kenceng. Nah seringkali yang dangdut itu kita, saudara. Di dalam ini banyak sekali musik yang aneh-aneh. Yang keluar dari will manusia. Itu yang membuat kita seringkali mengeluh, aku tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi Alkitab menjanjikan sesuatu yang indah. Perhatikan, tak ulang lagi, saudara. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Kata sekiranya artinya mereka tidak. Tapi sekiranya didengar perkataannya. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Bukan hanya mau kenal perbuatannya, tapi kenal jalan-jalannya. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Istilah itu juga berarti sesuatu yang seketika.
Dia tinggal membalikkan telapak tangan dan selesai urusan kita. Yang membuat panjang dan lama adalah ternyata kemauan daging kita dan manusia kita. Seringkali dengan gampang kita menyalahkan orang lain. Oh, si A begini, si B begini. Tapi sebetulnya yang paling dominan mencegah kita untuk mendekat ke Tuhan adalah daging kita sendiri. Nah, saya sampaikan demi kasih Tuhan, ini kami sedang mengalami proses ya dengan Tuhan, saudara. Saya ketemu dengan dua arsitek sebetulnya. Dari dua kota yang berbeda. Satunya orang Bandung, satunya orang Surabaya. Yang orang Surabaya ini kemarin habis terima penghargaan dari Presiden. Luar biasa. Orang Kristen, saudara. Tadi pagi kami datang, ya, kami ketemu, makan pagi sama-sama. Lalu setelah cerita banyak, panjang lebar soal teknis, yang ngomong banyak, saya berkata begini, Pak, saya mau cerita ini. Bapak kan belum dengar ceritanya. Dari awalnya itu sebetulnya kenapa kita bangun gereja ini. Saya buka hati, saya cerita. Saudara. Diam. Dia hanya geleng-geleng. Itu Tuhan, Pak. Itu Tuhan. Itu yang luar biasa ya. Lewat ini saja. Saya merasa tarikan Tuhan kuat. Ini dua orang ini bisa dibawa mendekat ke Tuhan. Dari bicara secara profesional. Gambarannya aku akan gambar sesuatu dengan ilmuku. Nggak tahu yang mereka jumpa dengan Tuhan sendiri. Luar biasa. Saya yakin ini akan membawa dampak besar. Saudara. Dan Tuhan berkata, ingat bukan fisik pembangunannya. Tapi bangun manusia roh dari setiap orang yang terlibat. Itu yang luar biasa. Kalau fisik saudara, kita diketawain orang kok. Orang dunia mungkin hari ini sudah punya uang. Dia bangun yang kita mau berapa puluh miliar, dia kasih satuannya, boom, selesai. Tapi yang mereka tidak punya, lewat itu manusia batiniah kita dibangun Tuhan. Diajar berharap ke dia, diajar bergantung ke dia. Dan saya diberi kehormatan untuk melihat keanehan-keanehan Tuhan lewat semuanya ini. Ada seorang ibu dari Surabaya, sampai telepon ke rumah ngomong dengan istri saya. Dia berkata begini, saya ini bertahun-tahun, hidup saya ini ketat sekali. Saya ngerti saudara, dia sering cerita, memang ketat. Tidak ada kelonggaran sama sekali. Satu hari entah dari siapa, dia dengar bahwa kita mau bangun gereja. Dia cuma doa begini saudara. Jangan ditiru kalau bukan gerakan Tuhan. Karena saya tidak mau Anda pikir saya ngajarin Anda berbuat yang sama untuk interest tertentu. Please, saya harap Anda mengerti hati saya. Saya ceritakan, tapi dengan warning ya, jangan ditiru. Karena mungkin bukan itu cara Tuhan. Kalau proses belum selesai, tidak ada gunanya. Tapi dia bersaksi, buat saya ini keanehan. Dia berkata begini, Tuhan, berikan kelonggaran kepadaku. Karena aku ingin nabur itu pembangunan gereja di Semarang. Cuma doa singkat begitu. Dalam waktu singkat diberi kelonggaran, dia bilang, sekarang nafasku sudah panjang katanya. Aku diberi kelonggaran. Dan dia kirim berkatnya. Saya beritahu saudara, ini buat saya bagian dari konfirmasi demi konfirmasi tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tapi di sisi lain saya melihat ada kebenaran lain yang juga Tuhan ungkapkan lewat ini. Nah, saya belajar begitu banyak kekayaan rohani. Saya pikir kalau materinya tidak terlalu menarik lah saudara. Tapi di dalam itu loh, prosesnya itu dan kekayaan rohaninya itu yang luar biasa. Dulu waktu gedung gereja kami yang lama mau disita bank, ya tegang juga sebetulnya. Ketika semuanya lewat, gedungnya tetap begitu saudara. Tapi kekayaan rohaninya sampai sekarang saya nikmati. Kalau gedungnya ya begitu aja. Tidak tambah jadi emas semua enggak. Atau muncul berliannya di mana-mana enggak, ya biasa. Tapi yang luar biasa, kekayaan rohaninya. Yang kami lewati sekian tahun dengan Tuhan, ternyata itu yang luar biasa. Nah ini hal yang sama terjadi. Nah Tuhan tunjukkan kepada saya satu perkara, karena dia berkata sesuatu yang spesifik, yang saya mau bagikan buat Anda. Coba buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-7. 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Perhatikan dulu pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini ayat yang sering dikutip oleh banyak hamba Tuhan, terutama kalau kita ada seminar doa, biasanya dibacakan,
dan dibagikan. Nah, saya mau bacakan buat Anda. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-13 mulai, Alkitab berkata begini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini kan ayat yang sering dibacakan. Kalau kita bertobat, berbalik, negeri kita akan dipulihkan. Ayat berikutnya. Ini yang banyak orang gemari dan digarisbawahi biasanya. Kalau Anda belum, pasti ada garis bawahi. Kita berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Lalu semua orang berkata, amin. Biasanya begitu. Karena ini hal yang luar biasa. Wah, ini yang menarik. Dengerin baik-baik. Satu hari Tuhan berkata kepada saya, ayat ini tidak bisa engkau ambil dari ayat 13 sampai 16, engkau potong, dan engkau ambil itu. Walaupun banyak orang suka memotong ayat, dia ambil porsi yang dia suka. Ternyata ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Dan Tuhan berkata, baca mulai ayat-ayat sebelumnya. Nah, lihat sekarang ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ini kaitannya, baru 13 berlaku. 13 dan seterusnya nggak akan ada kalau 11 dan 12 dibuang. Alkitab berkata, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. 12, perhatikan baik-baik. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai apa? Rumah persembahan. Bahasa Inggrisnya a house of sacrifice. Rumah persembahan. Nah, pada rumah persembahan inilah Tuhan berkata, mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dan di dalam rumah persembahan itulah juga dia berkata, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Di mana kita disebut sebagai rumah persembahan, disitulah dua ayat ini baru berlaku di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sampai Tuhan menyebut sebagai rumah persembahan? Lihat pada 2 Tawarikh pasal yang kedua sekarang. Pasal yang kedua, perhatikan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Alkitab berkata, dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Salomo lihat akan kebesaran Tuhan, His greatness. Salomo lihat itu, ayat berikutnya. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia? Kecuali, nah perhatikan, kecuali, kenapa dia bangun bait Allah? Ini understandingnya Salomo. Kecuali sebagai tempat untuk apa? Membakar korban di hadapannya. Karena itulah Allah berkata, ini a house of sacrifice. Dan pada rumah persembahan seperti itulah dia berkata, mataku dan telingaku dan hatiku tertuju kepada doa yang keluar dari tempat ini. Nah, ternyata kalau Anda perhatikan, Salomo dalam kenyataannya, waktu dia mentahbiskan bait Allah itu, apa yang terjadi? Dia berkata, itu rumah Tuhan, rumah yang besar sekali, itu merupakan tempat membakar korban bakaran. Dan dia pasti membuat akan tempat korban itu dalam ukuran yang besar sekali. Tapi lihat pada pasal 7, 2 Tawarikh 7, ayat yang ke-7. Apa yang terjadi? 2 Tawarikh 7 ayat 7, lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan,
Sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab, perhatikan, ini aneh sekali. Mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Jadi ketika itu ditaruh, saudara, baru pembukaan sudah nggak muat. Itu orang korban dalam jumlah begitu besar. Sampai Allah berkata, ini a house of sacrifice buat aku. Dalam kehidupan kita, kalau kita merupakan a house of sacrifice, doa kita naik di depan Tuhan. Allah memberi perhatian. Anda mau bukti firman Kisah Rasul pasal 10. Ini menarik sekali. Kisah Rasul pasal 10. Perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Di rumah Anda bisa baca sendiri, menarik sekali. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lihat, ada doa, ada sedekah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan apa? Sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi itu naiknya bareng, saudara, bersamaan. Sedekah dan doanya naik. Ketika Tuhan buka akan rahasia a house of sacrifice atau rumah persembahan ini, Tuhan ngomong pada saya gini, nanti ini akan dibayar dan diisi dengan korban-korban dari orang-orang yang cinta kepadaku. Saya ceritakan bulan lalu ada saudara di sini yang memberikan rumahnya. Saya pikir pengalaman itu akan jadi terakhir buat saya. Tapi ternyata tidak, saudara. Pada saat saya khotbah, saya telepon istri saya. Bukan mau cerita soal itu karena itu baru dapatnya malamnya. Jadi pasti bukan, saya hanya telepon mau say hello dan mau cek apa yang terjadi di gereja di Semarang. Istri saya berkata begini, ini ada satu orang lagi, seorang bapak. Bukan jemaat kita, dia majelis gereja lain. Memberikan persembahan rumahnya untuk gedung gereja. Saya bilang, siapa? Dia sebut namanya. Saya bilang, saya nggak kenali dia. Istri saya berkata, kalau kamu ketemu, pasti kamu akan kenali dia. Karena katanya, dia pernah salaman dengan kamu. Makanya saya beritahu, jangan salaman dengan saya hari-hari ini. Please, don't do that. Salaman dengan Yesus lah aman. Lalu kemudian saya bilang, oke, gini aja. Tolong atur, saya mau ketemu dengan dia. Saya baru pulang Senin, Selasa jam 11. Saya mau ketemu dengan dia. Minta kalau bisa, jangan kemana-mana. Saya mau ke rumahnya, saya mau ketemu dengan dia. Saya ke rumah itu sebetulnya ingin ngerti kenapa dia memberikan rumahnya, saudara. Saya tidak mau orang dari emosinya lalu menyerahkan, kemudian dia akan menyesali seumur hidupnya. Saya hanya mau meyakinkan diri saya bahwa ini harus diterima. Terus terang saudara sekalian, saya ini belum punya urapan Elia. Itu urapan tega, saudara. Ngerti? Elia itu urapan teganya luar biasa. Janda Sarfat tepung segenggam, dia minta buat dirinya dulu, saudara. Sudah mau mati, teganya luar biasa. Itu butuh urapan Elia, urapan tega namanya. Dan saya tidak ingin diberi Tuhan urapan tega begitu, karena bagaimanapun sejelek-jeleknya, saya masih gembala sidang dan bukan nabi, saudara. Jadi saya singkat cerita, saya pergi berangkat, saya cari alamatnya. Saya ngomong terus terang, dan saya sudah seizin dia, saya ceritakan ini. Jadi saya dapat lisensi dari orang ini untuk cerita. Saya tidak pernah ingin mempermalukan orang di depan orang banyak, dan saya berkata, izinkan saya saksikan apa yang kita alami, yang saya lihat hari ini, dan dia mengiyakan. Ternyata saudara, itu alamat di satu kampung yang mobil masuk pun tidak bisa. Kampungnya kecil. Jadi mobil taruh di luar, di dekat jalan besar, kami jalan kaki. Pak Suki ikut dengan saya dengan 2 teman lagi. Begitu masuk, saya cari alamatnya, nomor sekian, cari begitu. Lalu kemudian saya bilang, wah ini dia alamatnya. Waktu saya lihat rumahnya, saya masuk lemes saya, saudara. Wah ini lagi ini. Saya maaf ya saudara, bukan karena lihat ini rumahnya jelek,
Enggak, itu cukup mahal, saudara. Lebih dari 100 juta nilainya. Saya bukan soal materinya, tapi yang mengharukan saya, ini keluarga sederhana. Anda tahu kerjaannya? Memberikan kursus menjahit di kampung. Coba Anda mikir, mau dapat berapa miliar sebulan sih kursus menjahit, saudara? Ya, mobil masuk aja nggak bisa. Dia punya 2 rumah yang nempel dari satu. Ukurannya 5 kali 12 kalau nggak salah. Yang satu itu dibangun 3 lantai. Yang bangunnya yang bangun dia bangun sendirilah kurang lebih begitu. Dibangun 3 lantai. Dan dia bilang, Pak, yang terbaik yang sebelah yang saya persembahkan. Nah saya bilang, lah ini kursusnya kamu di mana? Saya pindah di rumah ini, Pak. Lalu kemudian saya bilang, Bapak kok sampai memberi? Dia sederhana tuh ngomongnya. Hidup ini buat apa sih, Pak? Kami sudah diberkati sekali. Saya heran, berkati bagaimana? Anak-anak kami semua cinta Yesus. Sudah lebih dari cukup. Mau apa lagi, Pak? Bukankah itu yang paling utama? Anak-anak kami semua sekeluarga cinta Tuhan Yesus. Bayangin. Memberi kursus menjahit, saudara. Kami duduk ya, maaf salah saudara, maaf ini. Perabotnya, kursinya nggak lengkap. Dia menerima kami berdiri semua berjajar-jajar begini. Kami duduk, mereka berdiri. Nggak ada kursi lagi. Terus dia ngomong begini, ya, Pak, ayo lihat yang lantai kedua, lantai ketiga. Tapi Bapak bisa masuk lewat tangga di dalam rumah saya. Tolong dimengerti ya, saya bukan tipe orang suka masuk rumah orang, buka almari esnya, bongkar akan bawah kasurnya, buka lemari pakaiannya. No, itu karunia maling, saudara. Saya gembala. Saya gembala. Saya nggak ada gitu. Jadi saya bilang, ya oke, mari kita lihat. Karena dia persilahkan, dia minta saya lihat. Lalu saya masuk rumahnya tuh. Nah, kalau Anda masuk rumah orang, kan nggak mungkin tutup mata, kan nabrak-nabrak, saudara. Dan kita kan nggak pakai kacamata kuda begini. Jadi saya lihat dalam rumahnya. Apa yang Anda expect? Tinggal di kampung, yang mobil nggak bisa masuk. Tentu rumah yang sangat simple. Dan dia ngaku, saya nggak punya perhiasan, saya nggak punya tabungan, Pak. Ini berkat Tuhan, ini aja yang saya berikan. Karena Tuhan berkata, kamu punya 2 helai baju, berikan 1 untuk aku. Ya saya berikan yang baik, Pak. Saya masuk, saudara. Tangga untuk lantai kedua dan ketiga itu persis di sebelah tempat tidurnya dia. Sekali lagi, saya bukan orang yang suka lihat-lihat kontrol kamar tidurnya orang, saudara. Tapi kalau pintu terbuka, ya, jendela kebuka, mau nggak mau saya lihat dong. Masa pura-pura nggak lihat apa ya nggak lihat, masa begitu? Kan saya mesti lihat. Waktu saya lihat itu, saya berkata, aduh, sampai keluar dari mulut. Anda tahu apa yang saya lihat? Itu kamar dari papan biasa. Tidak ada AC-nya. Saya kadang-kadang kalau sudah ingat itu, saya kalau tidur merasa berdosa saya ini. Kasurnya itu bukan Dunlopillow, bukan King Coil, saudara. Saya walaupun nggak beli sendiri, tapi saya tidur di atas King Coil karena orang memberkati saya. Anda tahu perasaan berdosa saya sejak saat itu. Staf saya beritahu saya ini. Pak, dia sebetulnya waktu memberikan sertifikat itu, dia nulis surat, saudara. Saya bawa ini suratnya. Ini tanda tangan dia, istrinya, 4 anaknya tanda tangan, yang 2. Yang 2 lagi nggak bisa ya, itu umur 12 atau umur 8 tahun. Masih kecil. Tapi anak-anak yang gede-gede, sudah kuliah, sudah selesai, tanda tangan. Mereka bilang, kami tidak dipaksa Papa. Kami dengan sukarela memberikan. Kami tahu konsekuensinya. Tapi kami diberkati, ini kehormatan. Nah, bacain suratnya, saudara ya. Simple, menarik. Dari orang yang sangat simple. Dia bilang, kami beserta 4 anak kami dengan penuh ucapan syukur dan sukacita untuk mempersembahkan rumah di jalan ini di Semarang untuk pembangunan Holy Stadium di Semarang. Suatu kemurahan dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami sekeluarga kalau kami diizinkannya sedikit terlibat. Sedikit, ya tahu saudara, sedikit terlibat. Tapi means everything kadang-kadang buat dia. Terus dia naikkan sebuah doa di sini, saudara. Dia bilang, siapakah kami ini Tuhan? Jika engkau menghampiri
dan memakainya. Sebab seluruh hidup kami adalah milik-Mu, dan tidak ada yang kami miliki yang bukan daripadamu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu, Tuhan Yesus Kristus, selama-lamanya. Amin. Terus dia bilang salam dan doa kami, tanda tangan namanya, istrinya, anak pertama umur 21, anak kedua umur 18, dan tanda tangan. Yang ketiga dan keempat tidak, tapi dia teruskan namanya, dan diberitahu usianya 12 dan 8 tahun. Saya pulang diam, saudara. Gak bisa ngomong banyak. Dia cerita bagaimana Tuhan bicara, dan bagaimana Tuhan harus dipersembahkan kepada kami. Buat saya berkata, ini a house of sacrifice. Rumah korban. Lalu Tuhan ngomong pada saya begini. Kamu buat sebagai simbolis, dan kami buat di Semarang. Saya buat seperti tempat untuk korban bakaran. Ya, buat mesbah bakaran. Terus dia berkata, buat simbolis. Lalu tanah yang kami beli itu, kami taruh di bagian paling dasar dari kotak itu. Anda jangan tiru-tiru, please. Ini hanya simbolis yang kami buat. Lalu saya berkata gini, semua permohonan doa mereka, taruh di atasnya. Simbolis mereka taruh. Doa dari tempat ini, aku dengar dan aku perhatikan. Karena ini a house of sacrifice. Buat saya, saudara, ini bukan pengalaman yang gampang. Saya lebih suka melihat tentu secara daging orang-orang yang berlebih. Memberi dari kelebihan mereka. Tapi saya pikir, saya sedang dibawa Tuhan, seperti Yesus duduk di sebelah kotak persembahan di bait Allah. Kalau saya renungkan lagi, saya pikir tidak etis ya. Seorang rabi duduk dan melihat orang-orang yang memberi. Mestinya secara etika dia jauhi kotak persembahan itu. Tapi I think saya dibawa dalam pengalaman untuk melihat orang-orang yang seperti janda yang memberikan 2 peser dari seluruh nafkahnya. Dan dibawa ke situ. Saya beritahu dengan teman-teman, tanah ini ada harganya. Tapi value-nya jauh lebih tinggi dari harganya. Sebab dibayar dengan sacrifice orang-orang yang cinta dia. Tanpa ada maksud apapun. Orang ini majelis gereja lain, saudara. Aneh. Itu yang sedang Tuhan kerjakan. Satu lagi. Minggu malam yang lalu, ada suami istri datang ke tempat saya. Maksudnya minggu yang lalu, bukan minggu ini. Istrinya dan suaminya berkata, Pak, kami ingin mempersembahkan sepeda motor kami. Kami punya sepeda motor merek Shogun. Dia bilang, kami ingin persembahkan, Pak. Lalu ketika mereka ketemu saya bilang, kenapa kamu berikan sepeda motor? Saya nggak mau, sungguh-sungguh saya nggak mau berkata, amin, bawa mari selesai. Saya nggak mau. Saya mau tahu kenapa mereka memberi. Dari semula Tuhan ngomong ke saya begini. Dari pihakmu kamu tidak usah galang dana, tidak usah buat janji iman. Dari pihakmu. Kalau ada hamba Tuhan lain mau buat begitu untuk kalian terserah. Ya, tapi buat kamu tidak. Saya berkata, Tuhan aku mau itu. Biar orang yang hatinya dijamah Tuhan yang memberi. Karena saya mau lihat penggenapan firman ini seperti yang dia mau. Ini suami istri waktu minggu pagi kebaktian. Istrinya nangis terus, saudara. Suaminya heran. Waktu pulang ditanya, kenapa kamu nangis terus tadi? Ditanya, makin kencang nangisnya. Rupanya begini. Mereka ini butuh uang. Lalu mereka punya sepeda motor. Mau mereka jual untuk kebutuhan mereka. Waktu pujian dimulai di gereja, Tuhan ngomong sama istrinya. Aku minta sepeda motormu persembahkan buat aku. Padahal ditawar orang, cuma selisih 100.000 rupiah. Dia bilang, Tuhan, engkau kan tahu aku dalam kebutuhan. Ini akan aku jual. Kenapa engkau minta? Dan Tuhan berkata, katanya ingin tahu kehendakku. Perkataan itu nemplak dia. Nangis, saudara. Sepanjang ibadah dia nangis. Nah, waktu itu dia berkata, Tuhan, baiklah kalau engkau minta. Tolong bicara dengan suamiku. Dia kan yang kerja. Biar engkau juga bicara dengan dia. Kalau dia bicara, kalau bicara,
Dan dia mau melakukan, aku rela Tuhan tak persembahin. Kebutuhanku biar engkau yang urus belakangan. Tapi aku mau engkau berbicara pada suamiku. Sampai di rumah istrinya berkata, Papi, aku tidak mau bicara apa yang tadi Tuhan omong. Aku mau masak aja. Kamu tolong doa sendiri, tanya Tuhan. Yang Tuhan omong apa, kerjakan. Suaminya baik. Dia bilang, bagus, kamu masak, aku berdoa. Dia masuk kamar, sembahyang. Saya nggak tahu berapa lama dia berdoa. Dia keluar, terus dia ambil kertas 2. Ini kan kertas notes dari Bank Danamon, tapi ini bukan promosi Bank Danamon. Memang ini yang saya bawa kertasnya, Bank Danamon. Lalu kemudian dia berikan 1 kepada istrinya, 1 dia pegang sendiri. Lalu suaminya ini mikirnya agak berbeda. Dia berkata gini, kamu ya Mam, tulis yang Tuhan ngomong ke kamu apa? Aku tulis yang Tuhan ngomong. Kalau kita ngomong begini, diskusi saling mempengaruhi. Gak bagus. Ini soal penting buat kita. Kamu tulis yang Tuhan ngomong, aku tulis yang Tuhan ngomong. Kalau sama, dari Tuhan. Kalau tidak sama, emosi. Setuju katanya. Jadi istrinya ambil kertas 1, suaminya ambil kertas 1. Kan butuh sekian detik aja sih saudara ya. Sekian detik ditulis. Selesai, ketemu mereka. Ayo dibuka katanya. Dibuka. Mereka tutup begini. Mereka tutup ini kan. Tutup ini. Ayo kita buka sama-sama. Dibuka. Suaminya nulis, ini yang saya bawa, ini saya minta, saya bilang, saya minta itu dong Bank Danamonmu itu saya minta. Itu yang punya value. Price-nya ada di sepeda motornya. Tapi value spiritualnya ada di kertas ini. 2 orang sehati mendengar Tuhan bicara. Itu yang membahagiakan saya. Sepeda motornya, terima kasih Tuhan, tapi value-nya ini. Suaminya bilang gini, shogun bukan dijual, tapi berikan untuk Tuhan, tanda tangan. Suami yang nulis. Istrinya nulis begini. Lebih rinci, Minggu 4 Agustus 2002. Tuhan menghendaki supaya motor shogun dipersembahkan pada dia. Amin, katanya. Begitu amin, salaman. Amin. Lepas shogun kita. Cuci bagus, bersih. Malamnya Pak ke gereja. Dia bilang, untuk Tuhan Pak, kebutuhan saya belakangan dah. Saya percaya nanti Tuhan yang atur. Kami mau jadi orang yang mentaati apa yang Tuhan perintahkan. A house of sacrifice. Kadang-kadang malu ya saudara ya, dengar gitu ya. Kita ini seringkali sudah gagah sekali rasanya. Wah, mengalahkan dunia. Karena kita seperti Elia. Cuman aku Tuhan yang tidak menyembah Baal. Tuhan yang senyum berkata, jangan GR Elia. Aku masih punya 7.000 orang yang tidak mencium Baal. Amen. Jujur ya kadang-kadang pengalaman begini. Nampar banyak saudara. Saya bilang Tuhan ajari kami. Hidup seperti yang kau inginkan. Saya lihat proyek ini cuma alat. Untuk didik begitu banyak orang mengasihi Tuhan. Bukan uangnya, bukan rumahnya, bukan hartanya sebetulnya. Tapi lihat Anda bisa bayangin, itu lompatan rohani yang banyak orang alami lewat peristiwa ini. Itu yang berharga. Sampai saya berani berkata, rumah Tuhan sudah mulai dibangun. Spiritually, dalam hati begitu banyak orang. Dan Tuhan mau kita mengerti itu. Amen, saudara. Nah, ini yang aneh. Ternyata, saudara sekalian, ketika Tuhan ajari saya soal rumah persembahan ini, tiba-tiba dia buka mata rohani saya. Ada apa sebetulnya? Coba kembali ke 2 Tawarikh 7 sebelum kita lanjutkan apa yang dinubuatkan tadi ya. 2 Tawarikh 7, ayat yang ke-8. 2 Tawarikh 7, ayat 8. Alkitab berkata, dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan pondok daun selama 7 hari. Nah kalau Anda baca judulnya, ya itu korban pentahbisan dan perayaan. Jadi pentahbisan dan perayaannya itu disambung terus oleh Salomo sampai mereka ikut dalam perayaan pondok daun atau pesta tabernakel.
Teruskan. Bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Nah, apa yang menarik di sini, saudara? Apa yang menarik? Pesta Polok Daun ini sebetulnya merupakan pesta syukur atas hasil panen mereka. Jadi rumah itu sebetulnya ditahbiskan berkaitan bersamaan dengan ucapan syukur oleh karena panen. Nah, tadi kalau Anda dengar ya, ini kan bagian terakhir kan Ibu Tani berkata, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Asal sesuai dengan kehendak-Mu, asal menyenangkan hatimu. Saya mau Anda dengerin penjelasannya. Karena saya dari bagian ini saya tanya, tadi Ibu ngomong nggak apa-apa itu ada apa sebetulnya? Coba diputar lagi, terusin Mas. Ada satu saluran, tapi belum nyampe ke aliran tahta Bapak itu tadi. Nah, terus Tuhan ngomong ini salurannya besar, harus dicabang-cabangkan jadi saluran yang kecil-kecil gitu. Tapi belum nyambung ke tahta Bapak. Untuk menyambung itu harus ada instrukturnya, kan bilang gitu. Nah, Pak Agung yang nyambungkan itu ke tahta Bapak, ke aliran yang dari tahta Bapak. Sesudah itu nyambung, airnya itu baru mengalir gitu. Nah, mengalir putus ke cabang-cabangnya kayak gitu. Nah, itu yang bikin aku nggak tahan tadi. Karena begitu derasnya aliran itu sampai cabang-cabangnya semua itu dialiri dengan aliran dari tahta Bapak itu gitu loh. Nah, aku merasakan bahwa ini memang luar biasa sekali. Luar biasa sekali Tuhan tuh punya rencana untuk kota ini. Kayak gedung ini kayak salurannya, sambungannya dia. Iya, sambungan dari aliran tak dari tahta Bapak itu. Nanti ngalirnya ke tidak mudah. Ini dipakai. Nanti tidak lama tuh hari teko. Wah, itu senang. Ngomong-ngomong, tidak lama aku nih sudah datang gitu. Aku ini tidak apa-apa lah Tuhan, yang penting pokoknya rencanamu sudah di atas kota ini gitu. Saya tanya gini, tadi Ibu ngomong nggak apa-apa itu ada apa? Saya ketawa, dia bilang, gedung ini akan dipakai, tapi nggak lama. Nanti, itu bahasa Jawa tadi, Tuhannya teko itu bahasa Jawa. Dia orang Jepara, saudara. Tuhannya akan datang. Tak cari boso Jawa hari ini, saudara. Nah, saya kan itu hari Senin ya. Rebunya saya ke Cirebon, khotbah tempat Ibu Nani. Habis khotbah saya tanya, Ibu, kemarin Ibu bilang, katanya Tuhan ngomong ini gedung dipakai tapi tidak lama. Karena Tuhan segera datang. Nah, saya bilang begini, itu dapatnya penglihatan atau suara hati atau apa? Enggak apa, audible itu telinga saya. Dia bilang, ini gedung harus jadi. Tapi dipakainya tidak lama. Karena aku segera datang. Nah itu nggak apa-apa Bu, saya berkata. Amin, ya toh? Anak teman berkata gini, Pak sayang dong Pak. Mau dibangun nanti mahal-mahal kok cuma sebentar dipakai. Tinggal, silahkan kau tungguin. Loh ya toh? Betul nggak? Ditemani antikris. Silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya tak wariskan ke kamu, nggak apa-apa. Saya mau dengan Tuhan. Oh ya enggak apa saya ikut. Nah sudah, jangan banyak komentar, saya bilang. Rupanya banyak orang sayang hartanya, saudara. Nah, kalau mau tinggallah dengan antikris. Kalau kita sih nggak mau ya, saudara. Ada yang mau tinggal? Tak wariskan, Anda sekarang notaris boleh. Nanti kalau ditinggal karena pengangkatan, saya mau warisi ini. Yesus bilang, amin, repot saudara. Rupanya begini, saudara. Ini saya ceritanya. Kenapa Tuhan suruh bangun barang gedenya begini? Ini menandakan kegerakan rohani itu luar biasa akan terjadi, saudara. Ini gelombang pertobatan jiwa-jiwa akan terjadi. Sampai puncaknya nanti, Yesus sudah datang. Ngerti, saudara? Jadi ini akan terjadi. Nah, hanya sebentarnya Tuhan itu berapa lama nggak jelas. Jadi ini aneh. Saya melayani Tuhan sekian lama, saya belum pernah ngalamin kayak begini. Jadi ada maksud Tuhan rupanya. Padahal awalnya simple.
Sepertinya kebutuhan karena sudah nggak muat tempatnya. Dan dia berkata mulai melangkah. Tanpa disadari. Di balik perkataan yang simpel itu. Terkandung maksud Tuhan yang besar dan luar biasa. Sampai terakhir kan beliau nangis lagi dan bilang, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Asal sesuai dengan kehendak-Mu dan Engkau disenangkan. Ternyata dia berkata, sebab Tuhan berkata, Pak, ini gedung dipakai tidak lama. Dan Tuhan akan segera datang. Luar biasa. Yang paling enak hidup bersama Yesus, saudara. Amen. Sana itu luar biasa dengan Tuhan. Kumpul dengan Tuhan itu ajaib. Indah sekali. Kita hidup dalam zaman yang menarik sekali. Biar hidup kita ini setiap hari makin dibawa, makin dekat dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan beri kami anugerah. Bisa terlibat dalam kegerakan Tuhan terakhir pada akhir zaman. Amen, saudaraku. Saya nggak akan perpanjang firman Tuhan. Besok kita ada perjamuan kudus. Besok pada waktu kita minum anggur. Alkitab rupanya mengatakan, itu yang kita minum itu a cup of blessing ternyata. Sawan berkat ternyata. Dan besok kita akan minta supaya apa yang Tuhan sediakan buat kita, kita boleh nikmati dalam kehidupan kita. Saudara dengerin baik-baik. Tuhan mau kita diberkati supaya jadi berkat. Dan dia dorong orang lain memberkati orang yang diberkati. Supaya mereka diberkati. Amen. Mari semua berdiri, arahkan hati kepada Tuhan.